Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di dalam ibadah keluarga saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan dimampukan melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini terambil dari Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 yang menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allah telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu yang akan kita renungkan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, memperhatikan firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini, Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Khususnya kalau kita simak baik-baik ayat 21 dan 22, di mana kedua ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi bangsa Israel yang mereka saksikan sendiri dengan mata mereka. Kemudian yang tadinya nenek moyang mereka hanya 70 orang pergi ke Mesir, tetapi akhirnya banyaknya seperti bintang di langit. Ya, saya mau bilang Bapak Ibu, sudah seharusnya lah bangsa Israel dalam bacaan kita ini melakukan apa yang dikatakan ayat 20 dan ayat 21a sebagai tanda ketaatan dan syukur mereka atas apa yang telah Allah lakukan bagi mereka. Ayat 20 dan ayat 21a mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu. Nah demikian juga halnya dengan kita Bapak Ibu, mengingat, melihat, dan merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya saya juga mau bilang, sudah seharusnya Bapak Ibu dan saya melakukan apa yang dikatakan ayat 20 dan 21a sebagai tanda taat dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dalam kondisi apapun. Mau alasan A, B, C, D, dan lain sebagainya, takut akan Tuhan mutlak harus dijalani, dipraktekkan oleh siapa saja yang disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus Yesus Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan ayat 21 mengatakan, Tuhanlah pokok puji-pujianmu. Artinya, seluruh kehidupan kita berpusat
sentralnya, fokusnya hanya pada Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus takut akan Tuhan, Bapak Ibu? Yang pertama, karena memang Tuhan menghendaki demikian, supaya baik keadaan kita. Dalam Mazmur 112 ayat 1-3 mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Wow, Bapak Ibu, tentu kita menginginkan semua ini. Nah, kalau dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tentunya kita juga tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Bodoh dalam pengertian bukan akademik, Bapak Ibu, tetapi dalam hal tindakan kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus takut akan Tuhan, Bapak Ibu? Ya, karena di awal tadi saya katakan, mengingat, melihat, dan merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, baik di masa yang lampau maupun di masa sekarang. Apalagi di masa sekarang ini, Bapak Ibu, syukur puji Tuhan, kita sudah masuk dalam masa new normal. Beberapa tempat sudah mulai dibuka. Itu semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Betul, ada andil kita juga dengan menjaga kesehatan kita. Tetapi intinya itu karena perlindungan Tuhan, walaupun kita tetap harus mengikuti protokol COVID-19, Bapak Ibu, karena belum 100% bebas. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita harus takut akan Tuhan, beribadah, berpaut hanya kepada Tuhan, bersumpah demi nama Tuhan, dan pokok puji-pujian hanya pada Allah saja, ya, agar Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang kuat, kokoh, berani, teguh berdiri, dan dapat bertahan melewati setiap musim hidup ini dengan berbagai tantangan, pencobaan, dan godaannya. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Karena dikatakan dengan jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, kita sekarang ini hidup di zaman akhir atau hari-hari terakhir. Kalau kita tidak melekat erat, tidak berpaut erat pada Tuhan, bisa saja kita terbawa atau terseret arus dunia ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjaga, mempertahankan kekudusan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, terlebih di tengah-tengah situasi sukar dan sulit dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bersyukur kita masih diingatkan melalui firman Tuhan malam ini untuk takut akan Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kehidupan takut akan Tuhan kita hanya biasa-biasa saja, mari mulai malam ini dan seterusnya, hidup takut akan Tuhan kita jalani harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih luar biasa lagi. Orang mau bilang kita sok suci, munafik, fanatik, sok kudus, dan lain sebagainya, biarkan saja Bapak Ibu. Kita tetap pertahankan hidup takut akan Tuhan. Kita harus tetap fokus pada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena goal akhir hidup kita adalah bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga kekal, bukan di dunia ini. Hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu, artinya memiliki kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang dikatakan dan diperbuat senantiasa meneladani apa yang Kristus katakan
dan berbuat. Tantangan, pencobaan itu pasti akan kita alami. Godaan, apalagi Bapak Ibu. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang menolong, menguatkan dan memampukan. Selain kita juga harus tetap berdoa, baca firman agar iman kita kuat. Akhirnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ucapkan selamat berjuang, tetap kuat, tetap setia, tetap kokoh dan tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Terlebih tetap harus hidup takut akan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan menyerah, percaya dan yakin apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya, Bapak Ibu dan saya siap-siap menerima janji berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah selesai merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang baru saja kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi terang dalam hidup kami dan juga menjadi kekuatan yang menopang kami dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan dan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.